Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari kritisme. Mulai dari sejarah kritisme. Aliran kritisme ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman di mana sekarang ahli berpikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Pada zaman ini disebut dengan zaman pencerahan, di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa. Setelah Han mengadakan penyelidikan terhadap peran pengetahuan akal, di mana manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah, mencapai hasil yang menggembirakan, dan di sisi lain jalannya filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian biografi Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur, Jerman pada tahun 1724 Masehi. Immanuel Kant adalah filsuf modern yang berpengaruh, pemikirannya yang analisis dan tajam, memasang patok-patok yang mau tak mau menjadi acuan bagi segenap pemikiran filosofis kemudian, terutama dalam bidang epistemologi, metafisika, dan etika. Lalu pengertian kritisme. Kritisme berasal dari kata kritika yang berasal dari kata kerja dari krinein, yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, dan membeda-bedakan. Kritisme secara istilah adalah pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan kita itu sesuai dengan realita dan bagaimanakah kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Lalu juga ada ciri-ciri kritisme. Ciri-ciri kritisme yang pertama yaitu menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Ya, ciri-ciri yang kedua, penegasan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Ciri-ciri yang ketiga menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas semua sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan dari rasio dan peranan yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Kemudian metode kritisme. Metode yang pertama yaitu analisa psikologis, yaitu penelitian proses atau jalan yang faktual. Metode yang kedua adalah analisa logis, yaitu dengan cara meneliti hubungan antara unsur-unsur isi pengetahuan satu sama lain. Metode yang ketiga analisa ontologis, yaitu analisa yang menyelidiki realitas subjek dan realitas objek dengan hubungan keduanya yang real. Metode yang keempat yaitu analisa kretiologi, yaitu hanya menyelidiki antara kegiatan subjek dan objek. Kemudian tujuan kritisme yaitu memugar sifat objektivitas dunia ilmu pengetahuan. Agar maksud itu terlaksana, maka orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak dengan rasionalis dan sifat sepihak dengan empiris. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.